Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Husain dari kelas 3A jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hubungan Antar Efektivitas Kepemimpinan dengan Kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarki, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Selanjutnya, pengertian efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh, atau akibat, sedangkan kata efektivitas berarti keberhasilan dan ketepatgunaan. Maka efektivitas dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat keberhasilan yang dapat diraih dari suatu cara untuk usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, sumber dan bentuk kekuasaan. Kekuasaan dalam organisasi dapat berasal dari posisi formal maupun karakteristik personal seorang individu. Posisi formal mencakup kekuasaan berdasarkan hierarki organisasi, sedangkan karakteristik personal melibatkan kekuasaan yang diperoleh dari pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan. Kekuasaan dapat dilihat dari beberapa bentuknya, seperti kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan wewenang, dan kekuasaan keahlian. Setiap bentuk memiliki kekuasaan dampak yang berbeda terhadap efektivitas kepemimpinan dan dinamika dalam organisasi. Taksonomi kekuasaan French dan Raven. Kekuasaan koersif adalah kemampuan untuk menghukum atau merugikan orang lain. Kekuasaan penghargaan adalah kemampuan untuk memberikan hadiah atau keuntungan kepada orang lain. Kekuasaan referen adalah ketertarikan dan rasa hormat yang dirasakan orang lain terhadap seseorang. Kekuasaan legitimasi adalah keyakinan bahwa seseorang memiliki hak untuk memerintah atau memengaruhi orang lain. Kekuasaan ahli adalah keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk dicapai tujuan. Selanjutnya, kekuasaan informasi adalah dasar kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan untuk mengendalikan informasi yang penting bagi orang lain. Selanjutnya ada hubungan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Selanjutnya, penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan, di mana penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan pengikutnya. Ada dua jenis kekuasaan yang dapat digunakan oleh pemimpin, yaitu kekuasaan formal dan informal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.